di sholat subuh itu. Sholat subuh dulu, sholat subuh, terus dia sholat kodok, sholat yang tertinggal Isya sama Maghrib. maghrib. Nah ini kan kayak gini kan jarang diketahui oleh kita juga, oleh apalagi perempuan itu jarang diketahui. Nah makanya kita mesti menyampaikan kepada istri, itu penting sekali. Karena nanti ada beberapa sholat yang dia tinggal. Dipikirkan kan emang seorang perempuan itu dilarang sholat ketika dia haid, karena menurut dia kan maghrib masih dalam keadaan haid, isya masih dalam keadaan haid, dia baru suci misalkan subuh, maka dipikirkan cuma subuh doang. aja. Padahal dia mesti mengkodok sholat isya dan sholat maghrib. Banyak dengerin aja. Jangan kata buat mengkodok sholat yang tertinggal gitu ya. Kadang perempuan itu setelah suci itu malas mandi. Jadi setelah dia ketahui bahwa darahnya sudah kering dan sudah suci, biasanya malas antar. Mau dihajar dulu nih. Baru mandi sekalian. Ada yang nanya tuh sholatnya 4 rakaat tetap. Iya kodok. Nggak ngerti kodo sih dia, kayaknya ngaji Kodok, apa bro. gitu. Si Ayu Obot. Ayo buat 4 rakaat. kodok, bro. Sis. Setempat, cuma niatnya aja yang beda. Niatnya jadi bukan adaan tapi kodoan. Saya usolli, misalnya sholat asar kodoknya. Sholat asar usolli fardhu asri arba'a rakaatin Asar dal kibati kodoan. Tinggal ganti kodoan. Bersihnya maghrib. Bisa. Kecuali Berarti maghrib. Bersihnya. Iya, Maghrib, Johor sama asar. Jadi ini kewajiban suami untuk ngajarin istrinya itu. Ya. Makanya kita jadi suami harus pinter. Jangan goblok. Jangan Duduk mau sampai. minggir gitu. Suami juga. Nah, misalnya sholat juga ajarin cara sholat yang baik dan benar. Ini resep nih. Makanya Abang ya kagak ngajar. Ngajarin agak guna aja. ketika sholat itu kan baca surat Al-Fatihah. Nah kan kita lagi belajarnya Al-Fatihah yang benar Al-Fatihah. Nah itu kita ajarin Al-Fatihah istri kita, Al-Fatihah yang betul. Walaupun kita misalnya belum sempurna, biarin. Yang penting ngajarin. Ngajarin. Bukan main. Kita belum sempurna, ya mudah-mudahan ntar pas kita sempurna, istri kita udah sesuai sama yang kita ajarin yang waktu itu, nah kita sempurnain lagi. Pinteran dia kan. Kita sempurnakan. Bagus ya pinteran dia. Makanya itu wajib bagi suami untuk menyuruh istrinya untuk menuntut ilmu jika suaminya nggak mampu. Kalau mampu, maka istri nggak boleh keluar untuk menuntut ilmu. Tapi misalkan kita mampu, cuma kan terkadang istri itu lebih dengar kata orang lain, bukan istri ya, hampir semua kita juga termasuk ya, kita itu lebih dengar kata orang lain ketimbang misalkan nasihat orang tua. Kita lebih dengar nasihat orang lain ketimbang nasihat orang tua, lebih kita dengar gitu. Kayak dulu misalkan kita waktu masih belum punya istri dah, kita itu lebih ngikutin saran temen ketimbang saran orang tua, karena menurut kita saran orang tua ini kayaknya nggak pas nih buat kita gitu. Kita lebih dengerin nasihat dari orang lain ketimbang nasihat dari orang tua. Nah gitu juga istri biasanya juga dia lebih dengar nasihat dari orang lain ketimbang dari suaminya. Kalau gitu share video YouTube aja. Nah kalau nggak share YouTube atau kita carikan guru atau juga kita suruh dia ngaji. Share video Ustaz Somad. Udah dengerin ini aja, live aja yuk. Karena tidak semua kayak seorang kiai ulama, karena susah dia ngajarin anaknya sendiri. Iya, benar. Susah. Makanya Iya. seorang kiai punya pesantren, anaknya nggak nyantren di situ, nyantren di tempat orang lain.
Karena kalau anak di situ belum tentu anaknya mau dengerin kata bapaknya. Iya bener banget. Makanya Batu. disitulah strategi gitu kita. Misalkan kita nih istri nggak mau dengar kata kita, cari yang orang yang mau dia dengerin. Waduh. Biasanya seorang guru atau seorang gitu. Cuma kita punya kewajiban untuk menyampaikan tentang syariat agama kepada istri kita. Imam ya kan. Karena kita imam ya, mantap buat orang. Itu salah satu hikmah. Ya kita lanjut kitab pembacaan kitab kita. Ini namanya kitabnya Manzumah Muqaddimah Al-Jazariyah. Ini kitab tajwid, cuma ini dari dasarnya. Dari mulai makhrajnya, kemudian sifat-sifatnya, baru nanti kepada hukumnya. Nah, hukumnya di kitab Manzumah ini hanya sedikit. Nanti untuk hukum-hukum tentang tajwidnya itu ada di kitab yang lain, namanya Tuhfatul Atfal. Nah, sekarang kita bahas dulu. Kemarin udah makhraj huruf yang umum ada berapa kemarin? Iya. Lupa. Jadi lupa-lupain. Ada 5. Kamu kan inget tuh ya? Ada 5 yang Ada tenggorokan, lidah. Terus Ini tenggorokan, terus lidah, lisan, lidah, terus bibir, bibir, terus hidung, lidah, Hidung. pangkal Kalau lidah. lidah itu masukin lidah tuh, ya, lidah. kanan kiri. Itu lidah maksudnya. Maksudnya Ini kan yang lidah. secara umum. mulut itu kali. Secara umum pertama al-jauf, tenggorokan, terus Bibir. lidah, Lidah. terus 2 bibir, terus hidung, pangkal hidung atau khaisum. Khaisum. Nah, yang pertama itu al-jauf. Al-jauf itu rongga dari tenggorokan sampai mulut. Al-jauf. Yang hurufnya ada 3, yaitu huruf man. Al-jauf, al-halaq, tenggorokan. Nah, kalau al-jauf itu antara tenggorokan sampai rongga mulut. Itu pelak-pelakan itu bahasa Arab ya? Al-halaq, Pelak-pelakan. al-jauf, al-halaq, terus Itu juga al-lisan, Arab. al-safatan, terus al-khaisum. Kalau al-khaisum itu huruf-huruf ifham, gunnah, kayak mim dan nun. Nah, secara rincinya ada 17 makhraj. Seperti di al-jauf ada 3 huruf. Dia satu huruf hitungannya, yaitu huruf man. Ada al-hamzah, waw mati, ya mati. Nah, terus kalau di ini halaq ada 6 hal, hamzah, ain, alwin, kha. Jadi yang paling banyak itu di lidah. Ada to, ada ta, ada dal, ada sa, semuanya di lidah. Nah, kalau yang safatan 2 bibir kayak Tofa. Fa. Mim. fa, ba, mim, ma'am, am, ab, terus an, nun di lidah. Terus khaisum, huruf idgham. Nah, sekarang sifatnya. Jadi setiap huruf itu punya sifatnya masing-masing. Terkadang ada satu huruf yang satu makhraj sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Nah, sekarang sifatul huruf berarti sifat-sifat huruf. Kalau secara bahasa sifat huruf itu maqama bi syai'i minal ma'anil hisiyah al ma'nawiyah. Apa-apa yang melekat pada sesuatu, baik itu secara indrawi ataupun maknawi, yang menjadikan ciri terhadap sesuatu. Jadi apapun yang melekat pada sesuatu, baik itu bisa dilihat dengan mata secara isi, secara indrawi, ataupun secara maknawi. Kayak misalkan orang
itu kalau dilihat secara indrawi kita bisa lihat dari bentuk fisik, tinggi, pendek, gemuk, kurus, itu ciri seseorang. Yang bisa dilihat dari secara indrawi, yang bisa dilihat dengan mata, itu namanya ciri. Misalkan cirinya, wah dia kurus, tinggi, nah itu kan ciri tuh. Huruf pun punya ciri-cirinya yang bisa dilihat, dan ada juga yang tidak bisa dilihat. Kalau kayak manusia itu kayak sifat, misalnya si A pemarah, B pendiam, pemalu, nah itu kan sifat. Nah, itu sifat secara bahasa. Huruf juga gitu, ada yang bisa dilihat, ada yang hanya bisa dirasakan. Nah, secara istilah ilmu tajwid, sifatul huruf itu kaifiyatun tazharu fil harfi inda husulihi. Ya. Kalau mau lihat di ituan ada Telegram. Telegram. Ya, ini di Telegram ada. Ada. Kaifiyatun tazharu fil harfi inda husulihi fi makhrajihi. Cara yang nampak, cara yang dapat dilihat pada huruf ketika dia keluar pada makhrajnya, yang dengannya itu bisa dikenalin, bisa dideteksi baik berupa jahr, hams, syiddah, qalqalah, dan lain-lain. Nah, ini sifat-sifat menurut ilmu tajwid. Jadi ada cara yang nampak pada huruf yang bisa dikenalin, sehingga huruf itu bisa dikenalin. Oh ini jahr, oh ini hams, oh ini qalqalah, oh ini syiddah. Nah, pada malam hari ini yang kita mau bahas itu ada dua dulu, sifatnya dua dulu. Karena kalau dibahas semua kebanyakan. Jangan. Dikit-dikit tadi. Jangan. Nah, sifat Ajar ini, aja. sifat huruf ini Makanan terdingin. ada dua. Sifat huruf ini dibagi dua, ya. Sifat huruf ini dibagi dua. Yang pertama sifat lazimah namanya. Sifat lazimah, yang satu sifat aridoh. Sifat lazimah itu adalah sifat yang selalu menyertai huruf, yang menempel pada huruf. Nah, yang kedua adalah sifat aridoh, yang terkadang-kadang menyertai huruf, kadang-kadang enggak. Seperti contohnya kalau sifat aridoh itu tafkhim, tarqiq, terus misalkan ikhfa, guna. Kadang-kadang kan huruf itu bisa guna, bisa enggak. Terus kadang-kadang huruf itu bisa tipis, bisa tebal. Misalnya kayak huruf ro, bisa tipis, bisa tebal, tergantung. Jadi dia sifatnya tebalnya huruf ro itu tergantung daripada baris sebelumnya. Jadi dia mah kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tapi kalau sifat lazimah itu selalu menyertai, selalu ada gitu, pada huruf itu. Nah, lazimah ini dibagi dua. Ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Pasangannya gitu. Nah, lawannya. Lawan jadi pasangan sih. Kalau pasangan mah lain sama lawan. Musuh kan. Nggak akur ini. Nggak akur. Antonim. Nah, yang pertama itu kita akan bahas sifat yang memiliki lawan. Nah, sifat yang memiliki lawan. Sifat lazimah yang memiliki lawan. Yang pertama sifat jahr. Sifat jahr ini lawannya adalah hams. Sifat hams. Kalau kita sering nyebutnya hams. Sebenarnya bacanya hams. Bukan hams. Bang Betawi itu. Sifat hams ini punya lawan namanya sifat jahr. Hams lawannya jahr.
Nah, hams itu apa? Hams itu adalah sifat yang mengalir udara. Udara mengalir, dia tidak tertahan pada pita suara. Nah, hurufnya itu ada dalam rangkaian kata-kata mahmusuha, fahat, tahu, syahsun, sakat. Faha Fahat, tahu, Sahasin fahat, tahu, Sahu fahat, tahu, syahsun, Hamas kan? sakat. Nah, itu hurufnya. Huruf hamas fahat, tahu, fa, Fa. ha, sa, Saha Shin shin, Shin terus kho, Kho Sot sin, Sin kaf, Kaf. ta. Ta Nah, Ah. ini udara tidak tertahan, dia mengalir. Kayak fa, fa. Fa. Ada udara mengalir. Sahu. Fa, Fa fa, Fa ha, Ha yang mengalir. Kalau makan pete itu kecium dulu. Mantap. Kalau makan pete Ada aroma-aroma yang keluar kan? ya, ada. Terus Ada. sa, sa, itu udara mengalir. Benar-benar. Terus shin yang besar. Misalkan ash. Sin kecil. Ya termasuk sin kecil. Sin kecil sama sin besar. Terus kha, itu udara mengalir. Kemudian sod, aus. Terus misalkan nas, misal nas ta'in nas. Terus kaf, ak. Terus ta, misalnya tabat. Nah, ada udara mengalir. Itu namanya hams. Sabat. Nah, hurufnya itu ada Ya, fa, ha, sa, ha, ya terkumpul dalam kalimat fahas tahu sahsun sakat. Ada yang mengatakan fahas tahu sahsun sakata. Pokoknya sama hurufnya, tetap fa, ha, ta, shin, kho, sod, sin, kaf, dan ta. Nah, lawannya adalah sifat jahar. Jahar. Kalau jahar itu udara tertahan. Nah, mana hurufnya? Huruf hijaiyah kan ada 29. Itu sisanya huruf jahar. Jadi kalau ditanya sisanya hams. Misalnya kayak apa sisanya yang ada di sini? Ba. Itu udara tertahan. Misalnya ab. Itu udara nggak mengalir. Terus dal misalnya aj. Terus dal ad. Terus huruf apa lagi ya? Kayak ini yang enggak ada nih. Ro, ar. Jangan sampai ini yang sulit itu huruf ba, jim itu sulit. Karena keseringan itu udara mengalir. Nah, malah jadi huruf C. Ya kan, cak kan? Huruf C terdengar kan? Padahal jim itu huruf J. iya. Ini yang keseringan nih ketika misalkan dia sukun, ini yang huruf C. Iya. Dengan gaya itu mah. Aj. Seharusnya aj. Pas di aj. Nah, kemudian ketika kita lepas memang mantul aj. Cuman bukan huruf yang keluar bukan huruf C. Itu. Ini sulit ini untuk menjaga jangan sampai malah mengarah ke huruf C. Charlie. Aj. C ini. Blok Charlie. Martabak. Fahasahu syahsun sakat. Ini kalau fahasahu syahsun sakat ini artinya maka seseorang mendorong pada kebaikan lalu ia diam. Ini maksudnya apa nih? Ini Syekh Ibnul Jazari membuat kumpulan huruf-huruf hams ini dalam satu kalimat fahasahu syahsun sakat. Ini dia nggak sembarangan dia nyingkat, tapi ini ada maknanya. Fahasahu syahsun sakat adalah artinya maka seorang mendorong pada kebaikan lalu ia diam. Itu artinya. Ada artinya. Artinya manusia itu hanya bisa mengajak
bisa mendorong orang untuk berbuat kebaikan, lalu ia diam. Maksudnya Iya. semuanya itu orang mau ikut ajakan kita atau mau mengikuti kebaikan yang kita perintahkan itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Artinya tugas kita manusia cuma mengajak, Betul. mendorong. Untuk masalah dia mau nggak mau itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma ngajak. Jadi memang pas banget ini. Tadi kan di pertama tuh banyak di grup tuh ya. Nih, Nih dia nih. Apa? Ya, artinya Oh gitu. kita hanya bisa Molen lu deh, ini molen. dorong. Cuma masalah dia mau atau tidak, dia nanti misalnya kita ajak ngaji berangkat atau tidak, itu masalah itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa Kita taala. ingat kalimat fahad tahu syahsun sakar. Kita cuma bisa Yes, mendorong, masih jempol kita sampai. cuma bisa mengajak, kita cuma bisa mengingatkan, tapi untuk dia Itu mah bercanda doang. itu mah bercanda itu. Serius juga sih. Saya mah orangnya begitu. Hai, Mas. Biarin orang mah Itu begitu. mah bercanda. Kita itu mah sih. jangan. Itu mah jangan. udah berarti udah habis itu doang. Nah, itu ya. Tuh dengerin tuh. Dengerin tuh. Ini pas nih pembahasan. Pas. Oh, molen. Gas terus aja nggak apa-apa. Tapi kita mesti Iya. kita mesti ngajak. Kalau nggak ngajak, Kita salah. Salah. Kita salah. Karena lu bener juga berarti deh. Iya loh. Ngajak tapi kitanya datang gitu aja. Iya. Ya kan? Iya ngajak juga datang gimana ke sana. Ada nggak itu? Ada. Jangan sebut nama. Lu aja. Lu jangan. timer namanya. Dia aja udah. Timer. Ayo, masuk mobil. Dia nggak ikut. Tapi itu gimana tuh? Ya salah. 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 Walaupun cuman ngajak. Iya. Ngajak doang tapi. Temper lu. Benar. Artinya kita dakwah itu siapapun punya kewajiban dakwah. Kita nggak punya ilmu pun wajib kita dakwah. Bisa kelewatan kau ilmu dah kan. Nah, Jenong. kita juga harus tahu siapa yang kita dakwah. Nah, itu harusnya tuh. Nah, itu. Jadi kita punya kewajiban untuk mengajak orang berbuat baik. Cuma masalah dia mau atau tidak itu bukan urusan Ada kita. lagi. Kita hanya bisa mengajak orang lain. Di sini bahas tahu syahsan sakat. Kita harus mendorong kepada manusia, lalu diam. Maksudnya diam kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh itu singkatan ada artinya juga ya. Ada artinya. Barang ningkat ya. Apa aja? Itu singkat. Orang berilmu yang bikin singkatan kayak gitu. Punya makna. Oh ya. Singkatan apa sih? Ya ini ngaji gak kedengerin ya. Nanti gua nih. Enak dimiring-miringin. Nggak tahu miring yang mana. Nah, sekarang kita prakteknya nih. Kemarin kan kita sudah sampai qul huwallahu ahad ya, sampai surat Ikhlas. Ikhlas. Kita praktek surat sekarang Al-Hab. Nah, karena Al-Hab di sini nggak ada nih. Oh ya nggak ada. Enggak ini Ada. ya. Sekarang kita mau bahas ini nih, zikir tahlil. Ya bahas udah ya. Ya. Zikir tahlil. Nanti itu. Yang pertama ini dulu nih, lembaran Zikir tahlil. ini. Ya. Ini lembaran, ini maksudnya ini kan kita gantian tuh ya. Gantian. Nah, ini adalah Katanya ya, gantian. Ya, kalimat pembuka. Sombong amat. Artinya mukadimah. Yang pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Yang enak baca gini, Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gitu, jadi diberhentiin. Bismillah. Jadi semuanya akhirannya H. Wassalatu wassalamu Ini ulama ala bikin Rasulillah. dia puitis banget. Lepasin. Nah, bukan puitis.
Wih. Bismillah. Abi-abi. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Oh, keren kan ulama. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini artinya mah dengan nama Allah saya memulai, walhamdulillah, dan selanjutnya dengan alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan kemudian dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Siapa Rasulullahnya? Muhammad ibni Abdillah. Muhammad putranya Abdullah. Tuh dia mah nama bapak bawa-bawa. Kita nama bapak dibawa. Petin. Marah ya. Yang kan dicatat sama dia. Orang Arab tuh nama anak nama bapaknya dibawa. Udah bawa. Dicatat tak jangan. Catat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Khattab itu bapaknya. Umar bin Khattab. Terus misalnya Mau dikatain Bang Jok ntar kan. kalau orang Arab itu bapaknya itu dibawa namanya disebut. Kalau kita mah jadi Malu ya. Tim kita malu bancengan. bahan cengan kalau kita mah. Cak. Nama bapaknya katanya. Cak. Kata bapak. Wa ala alihi dan kepada keluarganya Dengan si dan Yuda, sahabatnya, wa mawalah dan orang-orang yang mengikutinya. Oh, malah Orang yang mengikutinya mudah-mudahan termasuk kita. mudah-mudahan. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya untuk melaksanakan taat, wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Tuh. Ya ini gitu. Bacanya gini, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Enak. Lah. Amma ba'du artinya apa, Nak? Amma ba'du itu artinya udah dulu. Amma ba'du dan setelah Masih. bismillah, Selama setelah bismillah. alhamdulillah, setelah sholawat dan salam. Itu artinya amma ba'du. Adapun setelah bismillah, hamdalah, sholawat, itu artinya itu. Apa aja? Ba'du. Kan waktu itu pernah dibahas di udah lama banget ya. Sapina. Oh, udah lama tuh. Bab pertama. Oh. Dimah. Belum lahir berarti. Udah lama bah itu bah. Udah lama banget. Nah, sekarang yang kedua. Alasan. Nah, kalau ini adalah pembukaan mukadimah yang umum yang sering orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini end semua nih akhirnya. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Ini end semua belakangnya. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil Amma ba'd. Ini kalau ini artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, dan dan kepada Allah nasta'in kami mohon pertolongan ala umuri dunia wadin atas urusan dunia dan urusan agama, dan sholawat serta salam kepada penghulu kita Nabi Muhammad khataman nabiyyin, penutup daripada nabi-nabi, dan keluarganya, sahabatnya semuanya, dan tidak ada daya untuk melaksanakan taat, wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, illa billah kecuali dengan pertolongan Allah Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Nah ini tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk melaksanakan taat. Kita tidak punya daya upaya untuk melaksanakan taat.
dan juga tidak punya kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa billah kecuali atas pertolongan Allah. Makanya kita patut bersyukur ketika kita bisa melaksanakan taat kepada Allah. Ketika kita bisa meninggalkan maksiat, kita juga harus bersyukur karena ini adalah semuanya pertolongan Allah. Nah, yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini macam-macam pembukaan. Sebenarnya masih banyak lagi pembukaan banyak yang pendek. Ini satu doang dipakai. Nah, pilih yang paling gampang. Yang depan kayaknya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, terus setelah berbuka kita baca ini. Astaghfirullahaladzim. Coba kita baca bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Ya, nih. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada tasdid di situ. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Nah, kalau baca Al-Qur'an itu mesti dengan menggunakan tajwid. Nah, kalau misalnya baca hadis ataupun lain-lainnya itu kita boleh menggunakan tajwid, boleh juga enggak. Misalnya kayak kita baca min jami'il ma'asi wal dhunub misalkan, boleh. Padahal kan kalau berdasarkan ilmu tajwid mah nun ketemu jim itu ikhfa. Min jami'il ma'asi wal dhunub. Ya boleh begitu, bagus. Lebih bagus. Misalnya nggak pakai tajwid min jami'il ma'asi wal dhunub nggak apa-apa. Kayaknya enakan nggak pakai ikhfa ya? Nah, ya, terserah. Enggak, enakan gitu aja. Gue mah jujur ya. Min Ya, enak aja. jami'il ma'asi wal Islam mah selalu lah. Kayak baru masuk Islam ya. Buset. Wah kacau nih. Ayo ngomong Islam selalu. Pokoknya Yang sebelum-sebelumnya nggak selalu ya. Ya enak aja yang menurut lo enak. Ya, artinya kalau pengen lebih bagus, lebih baiknya Allah, pakai Allah, tajwid. Allah. Min jami'il ma'asi wal dhunub. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Min jami'il ma'asi wal dhunub. Cuma makhrajnya tetap harus kita jaga. Min jami'il ma'asi wal dhunub. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali ikhwanina wali masyayikhina wali masyayikhina Yakhina. wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu ya. Terus hams. Amwat. Nah, ini contohnya hams nih, hams. Nah, kita sekalian praktekin. Amwat. Nah, itu hams. Ada yang keluar. Ada aliran udara tidak tertahan. Dengar. Wadhunub. Nah, itu jahar. Lawannya dari hams, jahar. Wadhunub. Dia tidak keluar udara. Sisa dari hams. Iya, Gampang. Gampang banget ya. Kecil kan? Kecil. Ashhadu. Nah, ini ini termasuk hams. Udara mengalir. Asyhadu alla, termasuk ha.
Asyhadu alla. Nah, ini bisa alla, bisa anla. Tapi nggak enak ini kalau enak. anla. Kalau pakai tajwid nggak enak ini. Nun mati bertemu lam. Ini hukumnya apa? Idgham bila guna. Alla suara nun. Tapi azan masuk ke- ada ya? Hah? Azan gitu orang asyhadu an la gitu. Enak bener Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sah azannya ya? Sah Sah. aja. Tapi nggak Cuma enak. kedengaran di kuping nggak enak gitu. Asyhadu an la. Ntar pasti ada yang bilang nggak ngaji. Sombong. Salah dia ngomong salah. Salah. Ngaji buat salah-salahin orang. Radikal. Nah, sebenarnya kita ngaji bukan buat nyalain orang, Wah, itu sebenarnya kata lu. buat memperbaiki. Ini nih buat apa nih nanya orang mulu nih. Nggak ada, Benerin kita. ngaji buat nyalain orang mulu. Wah, nyalain orang. Kacau aja. Kacau. Parah. Baik nggak boleh jadi ini sih, amil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, yang bikin gantian ini kan di sininya nih Al-Fatihah hadratin Nabi. Emang seperti itu kok. Yang janji. Yang kita lancarin ya. Itu kok. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin ila hadratin nabil mustafa bareng-bareng Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin syai'un lillahi lahum al-fatihah wal karubiyin syai'ul syai'ul artinya apa tuh? Syai'ul lillahi lahum al-fatihah. semuanya sesuatu Wal lillahi karubina hanya kepada Allah, syai'un ya. hanya bagi Allah lahum kepada mereka. Jadi semuanya untuk daripada Allah lahum kepada mereka. Jadi yang kepada mereka ini kepada Nabi, alihi, Sahabat. wal malaikatil muqarrabin wal karubin. Ini nama-nama malaikat. Ada malaikat muqarrabin, ada malaikat karubin. Itu jenis-jenis malaikat. Banyak malaikat ada. Jenis-jenis malaikat. Spesial pada. Malaikat Anak tuh pengajian banyak macamnya. Pesantren mainnya gitu dari masih kecil ya. Nama-nama malaikat. Malaikat. Nah, cuma dari banyaknya malaikat yang wajib kita ketahui cuma Nama-nama buruk. 10. Malaikat Jibril. Malaikat itu bentuk jamak. Malaikat itu jamak. Malaikat Jibril berarti Jibril itu banyak malaikat. Jadi kalau bentuk tunggal itu malakun Jibril misalnya, berarti satu malaikat Jibril. Kalau malaikat itu banyak malaikat Jibril berarti Jibril banyak. Terus malaikat Mikail berarti malaikat itu artinya kata jamak. Kalau kata tunggalnya malakun malaikat Jibril. Berarti maksudnya tuh bukan satu. Malaikat itu artinya banyak malaikat, banyak Bentuknya banyak. banyak. jadi jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Jumlahnya Oh, cuma namanya
ininya malaikat Jibril. Bangsa tuh bangsa malaikat itu. Ya, Bener gak gua? bangsa ya. Jadi bangsa malaikat itu Ada golongan Jibril. ya ada golongan Jibril, Mikail. Cuma yang wajib kita itu 10. Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Cuma yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad ya satu malaikat. Nah, terus malaikat Mikail itu malaikat yang memberikan rezeki, menurunkan hujan. Mikail, Israfil. Israfil ini tugasnya nanti menyuruh sangkakala. Israel. Nah, ini malaikat yang lagi sibuk mencabut nyawa. Di sana ada berbarengan malaikatnya satu. Banyak malaikatnya. Kalau borongan udah rumah sakit deh. Borongan rumah sakit. Bangsa ya. Kayak anak Bung Karno. Israel. Apa tuh? Sukma. Iya. Busuk. Bapaknya disamain Munkar sama Nabi. Nakir. Kan malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir yang menanyakan nanti mayit di dalam kubur. Itu dua malaikat, Munkar dan malaikat Nakirun ya. Ya, Munkarun dan Nakir. Nakrimunun. Nah, terus malaikat Munkar Nakir, Raqib Atid. Raqib Atid itu yang menyertai setiap manusia. Sebelah kanan Raqib, sebelah kiri Atid. Kalau Raqib mencatat amal baik, Atid. Kan manusia banyak. Nah, kalau malaikatnya cuma Raqib sama Atid, bingung ya. Tapi sebenarnya bisa saja gitu. Cuma memang malaikat setiap orang itu didampingi oleh dua orang malaikat. Malaikat Raqib Atid. Jadi malaikat berarti jumlahnya banyak. Kalau kita sadar malu gitu ya. Malu. Malu dia mulu yang kerja. Dia nggak pernah kerja. Ridwan Malik. Pas sadar malu. Yang nyata kebaikan jarang kerja. Dia mulu kerja. Kiri gue sering pegel. Kerja mulu Pantesan dia. kaki kiri gue pegel. Raqib Atid terus Ridwan Malik. Ridwan menjaga Tanda sampai kaki. maka itu yang wajib kita tahu. Kaki gue Sebenarnya banyak malaikat Terus ya. yang Itu mah samurat. faktor U. ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin syai'ul lillahi lahum. Nah, cari tuh ila hadratin Nabi. Ulang-ulang nih, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin. Itu pelan-pelan aja. Syai'ul lillahi lahum. Kalau pelan kan udah keren aja. Sudah baca ini. Jangan pakai keren dulu ya. Aduh ini mah kacau nih. Aduh. Radikal. Radikal lu. Sukmawati. Nah, yang kedua summa ila hadrati khulafa'ir rasyidin. Nah, kalau kita berhenti di rasyidin enaknya berhenti. Summa ila hadrati khulafa'ir rasyidin. Nah, kalau baca ininya lagi al-arba'ati Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Dan sini emang rada ribet. Pakai al tuh al-arba'ati. Nah, kalau kita lanjut A-nya lah. Sidina. Khulafair Rasyidinal Arba'ah. Enak kan Kalau berhenti ya. Nggak enak begitu tuh. Tuma ila hadrati khulafair Rasyidinal Arba'ah. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'i ashabi Rasulillahi ajma'in radhiyallahu ta'ala anhum. Syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. Tsumma ila hadrati khulafair rasyidinal arba'ah Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'i ashabi Rasulillahi ajma'in
radhiyallahu ta'ala anhum syai'un lillahi lahum Al-Fatihah. Tsumma ila hadratil khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'i ashabi Rasulillah ajma'in radhiyallahu ta'ala anhum syai'un lillahi lahum. Coba bareng-bareng baca. Summa ila hadratil khulafa'ir rasyidin al-arba'ati abi kompak dong, mana dong? Nanti apa mau lanjut? Jangan yang kayak Lanjut aja lanjut. Lanjut. Pakai lanjut. Rasyidin al-arba'ah. Nah, seperti di situ. Coba. Summa ila hadratil khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'i ashabi Rasulillah ajma'in radhiyallahu ta'ala anhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Cakep bakal besok. Lanjut. besok. Ber. Tinggal minggu yang lalu begitu. Ber. Nah, yang Jangan goyang. keempat nih. Nah, kalau tadi itu buat Khulafaur Rasyidin. Al-Fatihah buat Khulafaur Rasyidin, terus sama seluruh sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabinya nggak disebutin satu-satu. Pokoknya dijamakan ashabi Rasulillah. Banyak. Nah, kalau yang keempat ini buat para ahli, para mujtahid. Nah, yang termasuk mujtahid itu Imam Syafi'i, Imam Malik, terus yang empat mujtahid. Tsumma ila arwahi arba'ati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin. Nanti putus-putus tuh bacanya. Ulama Tsumma ila arwahi arba'ati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wal ulama'il 'amilin wal qurra'il wal musannifin wa a'immatil hadithi wal mufassirin wasadadis sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin ayyama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Muhammad Saman wa Syekh Ahmad Rifai Bisa enggak? wa Syekh mana? Ahmad Rifai. Namanya sama. Sombong. enggak dia takutnya dia lagi. Takutnya Dia aku doain yang nanya, dia. jangan lu. Lu sombong. Ini seorang ulama besar. Karena ya. Zamannya Kritik. ini setelah Kritik apa? Syekh Abdul Qadir, dia termasuk kutub juga. Kutub ulama besar termasuk wali kutub. Matrifai. Kutub utara dia. Ahmad Ahmed. Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Al-Badawi. Abantani. Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Badawi termasuk wali juga. Wali. Wa Syekh Abi Hasan As-Sadili. Dia ini punya torekoh namanya Torekoh Rifaiyah. Torekoh Rifaiyah. Kalau Syekh Ahmad Badawi punya torekoh nama Torekoh Badawiyah. Kalau ini Gus Durian beda ya. Gus Durian. Kalau torekoh Arang-arang ya. torekohnya Syekh Arang lu. Rifai ini banyakan di daerah Maroko. Nah, yang paling banyak di Indonesia itu Torekoh Saziliyah. Ini ada Syekh Habib Hasan As-Sazili, Saziliyah. Terus juga Qadiriyah. Banyak di Indonesia Qadiriyah. Ini torekohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuma di Indonesia lebih banyak lagi gabungan antara torekoh Naksabandi dan torekoh Qadiriyah. Jadi gabung namanya Torekoh Qadiriyah wan Naksabandiyah. Banyak torekoh. Nah, Torekoh Qadiriyah Naksabandiyah ini pusatnya di Tasikmalaya. Syekh Tajul Arifin, namanya Syekh Tajul Arifin, Syekh Abu Wafa. Pertanyaan torekoh itu apa nak? Torekoh itu adalah jalan. Torik itu artinya jalan. Kalau bahasa Arabnya jalan. Jalan atau cara
untuk menuju kepada Allah. Nah, itu artinya Aliran ya? toreko. Hah? Aliran. Beda. Beda. Jadi jalan yang ditempuh seseorang untuk menuju kepada Allah. Nah, karena ada toreko qadiriyah, berarti cara atau jalan menuju Allah dengan metodenya Qadir. Syekh Abdul Qadir. Nah, kita juga semuanya ini bertoreko. Kita semua sebenarnya bertoreko. Ini nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Misalkan kita habis maghrib kita baca Astaghfirullahalazim, terus kita baca Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, 33, Alhamdulillah. Itu adalah cara metode untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Cuma itu toreko siapa itu? Nah itu adalah toreko Nabi. Toreko yang udah ini. Ada lagi toreko namanya toreko Alawin. Misal kita baca roti, nah, itu toreko Alawin. Cara mendekatkan diri kepada Allah dengan metode ini, dengan cara ini, gitu. Dengan cara membaca tartib. Misalnya kita zikir astagfirullah, berarti kita cara mendekatkan dirinya dengan jalan membaca istighfar. Toreko. Cuma kalau kita masuk ke dalam toreko, misalnya Qadiriyah Naksabandiyah, itu ada guru pembimbingnya. Ini loh caranya supaya kita lebih khusyuk. Gimana caranya supaya kita lebih ketika zikir itu lebih meresap. Ada yang bimbing. Bedanya kalau kita bertoreko sama nggak bertoreko. Sebenarnya kita semua bertoreko, cuma kita kalau kita ini nggak ada pembimbingnya. Gitu. Kalau kita masuk ke dalam toreko, misalnya toreko Sajiliyah, toreko Qadiriyah, itu ada yang bimbing, namanya guru mursyid. Nah, guru mursyid itulah yang nanti membimbing kita supaya kita ketika zikir atau ketika kita hidup itu bisa mencapai kepada makrifat kepada Allah. Itu mah berat dah. Tergila nah. Makrifat. Cuma kita mesti sampai kepada makrifat kepada Allah. Cuma kita mesti memperbaiki syariatnya dulu. Syariat itu apa? Ya sholat, ibadah. Nah, untuk mencapai kepada makrifat kita harus banyak zikir. Nah, salah satu metode untuk mendekat kepada Allah adalah dengan cara zikir, sholat, zikir, banyak. Nah, ini Ahmad Rifai ini salah seorang wali dan ulama ahli hadis juga. Ahli hadis, ahli fikih, ulama besar. Syekh Abi Hasan As-Sajili juga sama ulama besar yang torekohnya terkenal. Usulihim artinya keturunan dan cabang-cabang dari keturunan wali baitihim dan keluarganya mereka semua. Wahyu baitihim. Ini nama-nama. Nah, di sini kalau mau tambahin, misalkan punya guru yang lain, punya syekh yang lain, tambahin nggak apa-apa. Soalnya di sini nggak ada Al-Imam Al-Ghazali, nggak ada Imam Ghazali, boleh ditambahin Imam Ghazali. Di sini nggak ada Syekh Ahmad Badawi. Kita mau tambahin dari kalangan habaib, boleh tambahin. Ini kan ini sekedar ini aja. Ini sih sedikit daripada wali. Kalau tambahin nggak apa-apa, mau panjangan lagi. Ya misalnya kayak Ustaz di depan tuh ya panjang lagi. Cuma kita kapan kelarnya? Cuma ila arwahi